Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam ya'ni ashru dzulhijjah. Qalu wala jihad fi sabilillah qala wala jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika syai'an. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Ibu bapak dan para peserta kajian di waktu duha ini di Mahfazah, tapi tidak di Mahfazah Masjid Fatimah Zahra. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlebih di sini kita hadir di sini Pak Yakin, pimpinan kita. Jika ibu yang lain yang enggak saya hafal nama-namanya, ada Pak Amir, ada Pak sebagainya, semacamnya. Mari jamaah yang dirahmati Allah, kita awali dengan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sadar dengan sesadar-sadarnya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada yang besar, tidak ada yang maha segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu saat ini memberi kebaikan adalah henti pada semua ciptaannya, dikelola, dipelihara semuanya. Termasuk kita memberikan pagi ini kita sehat, kita diberi sempat, ada yang sehat tapi tidak sempat beramal soleh. Insyaallah. Jadi kita lagi dicukupi kebutuhan pribadi kita, makan, minum, ada semuanya. Lalu suasananya aman, tidak ada bencana alam, bencana sosial, peperangan, kerusuhan, fikal, karong, dan lain-lain. Ada ya? Rumah ditinggal ada hal-hal yang bicara ya. Maka kata Nabi, jika suasana itu didapat oleh kita, tiga hal tadi, bangun pagi sehat, bangun pagi aman, bangun pagi dicukupi kebutuhan pokok kita, makan, minum, dunia, macam-macam. Maka seakan-akan dunia sudah dalam genggamannya. Dunia saya sini sudah pun kecekal itu naik mentani sehat, aman, betul-betul Allah. Terus warak, bukan beragam, butuh HP ada untuk beli, listrik ada nyala, puter legend ada ngalir, masuk rumah enggak masalah, dunia sudah kecanda, insyaallah. Jadi lagi balik, bangun pagi sakit, bangun pagi orang aman, gempa bumi, sosial kerusuhan demo kesini orang Israel. Bangun pagi perutnya lapar, nggak ada yang makan. Putra macam-macam, pengen bocor-bocor orang baru. Masya Allah, nggak bisa melakukan apapun. Penjahat aja nggak bisa melakukan kejahatannya kalau tiga hal itu nggak ada. Bangun pagi penjahat itu, penjahat ini cerita penjahat yang harus bersyukur juga penjahatnya. Bangun pagi penjahat aman, bangun pagi penjahat tak ada polisi-polisi yang lihat-lihat, semua aman, tidak lupa kan aman, bisa melakukan pencuriannya. Malingnya itu bangun pagi larut ya. Kalau maling bangun pagi miliun itu cari makanan cuma ya. Itu
kepada kita semuanya. Maka jemaah kita tidak boleh saban harinya kecuali terus beralhamdulillah. Begitu melek jendela, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah. Terus beralhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Akan beralhamdulillah. Walaupun kita banyak mati. Sing paling ketara ditambah lega kembali enak uripe damai ketenangan muncul. Itu yang paling pertama kali didapat orang yang pada bersyukur beralhamdulillah. Dan bagaimana semuanya enak? Semuanya alhamdulillah. Bagaimana merasa bagi sini-sini si matahari, masya Allah, hijau-hijau, tak pakai AC pun sudah cukup. Hujan sebentar hari di sebelah sana, kembali sana, saya juga ada selimut iman kali ini. Saya ngomong dengan Pak Dusun Kota Semarang ketemu di TKU. Ada wacana kekhawatiran, kegersaman, kekeringan untuk daerah penanaman pinus. Katanya pinus itu tidak cukup bisa menyerap kandungan air hujan sehingga dalam 3 desa yang ketika pinus tebang tambah lagi itu kekeringan. Masya Allah. Kita yang di sebelah utara ini malah hujan jadi petaka ya, hujan menaik. Yang orang bersyukur kita malah. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita ngomong syukur sudah dibatasi Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah tidak bakal kehitung. Banyak sekali. Masya Allah. Gak berhenti lah. Nanti habis waktunya mau cari syukur aja. Karena nggak bisa dihitung banyak sekali. Belum yang dibaca ini. Masya Allah. Saya kan sering di rumah sakit. Itu jantung kita ginjal kita ini segede gini. Itu kalau sampai bocor diganti mesinnya bisa kecil manis gitu. Itu aku nyambut gawe ning kanggo telung dino. Harus ini pasien itu tiduran 4 jam. Nanti kalau yang menang 3 hari tidak datang lagi. Jenengan pulau ginjalnya tidak bermasalah. Pak berapa alhamdulillah siapa sih ngatur itu mau? Masya Allah, Gusti Allah. Jantung cuk. Kalau itu belum bisa mandek. Mandek apa bukan ya? Siapa itu yang memompai? Saya nggak pernah gitu ya Allah. Mudah-mudahan jantung cedekan jadi 70 tahun. Nggak pernah minta, ibu itu nggak pernah minta. Syukur. Kalau cek apa yang bisa besok. Apa sih aku melarang? Sungguh tuh kali air gas 3 kilo. Saya kira coba aku melarang sampai sih. Gas miskin kan hijau-hijau ya. Suge yang aku melarang. Kalau suge aku melarang miskin saja. Tapi ketika saya tanya yang paling miskin, yang paling rumah Semarang, miskinnya maju ini, Pak, pucuk jadi yang paling dulu dewek, kukunya tak jemput cakut, tak bayar 5 juta itu Pak. Wah, betul pulau Pak, aku lalu beli kuku 5 juta. Loh, satu kuku 5 juta saja. Pirang-pirang juta. Ngaku miskin. Soge. Jangan aku miskin, sak kuku dijual 5 juta lain. Masya Allah. Kalau boleh aku miskin. Masya Allah. Jamaah yang Allah, saya diminta oleh Mas Said untuk hadir menemui Bapak Ibu semuanya menjadi calon ahli surga. Loh kok wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara akan bareng-bareng ke surga nanti akan bareng-bareng siji-siji
ana sing rombongan wong akeh kuwi arep dikawal menuju swarga. Wasiqal ladina ittaqaw sing padha takwa ila jannah marang swarga zumaro berkoro. Saya tatkala dipanggil untuk bertemu dengan calon ahli surga di jamaah ini, saya positif. Nek udah ahli surga mesti dipanggil ngaji orang kas, rokok ngaji. Rakas ya. Ini ahli surga, calon ahli surga. Maka pastikan Bapak Ibu, untuk hidup mari kita cari kumpulan-kumpulan yang calon ahli surga. Yaitu majelis ilmu, orang-orang yang soleh, gabung di situ. Itu jadi situ. Maka saya apapun, saya jam-jam dari jam 9:30 tak belum Tuhan. Itu kena comot-comot lagi cari bahan. Ya dipanggil oleh PCN pengajian Jawa. Sudah ketemu jamaah calon ahli surga semua. Bismillah. Bikin mau balik. Kalau ngaji semangat banget, ada jam itu muncul 9:30 baru pulang. Terus selesai. Pak kalimat itu Pak. Ayo kumpulnya yang calon ahli surga maka saya kerancang harus semangat ya. Maka jamaah pastikan, alhamdulillah. Nah lalu di ini ya, Pak kayak judul Pak, nanti tak bikin flyer Pak. Apa ya judulnya? Nah ini mungkin sudah di-share ya. Judulnya ini ya. Ini judul. Berarti orang mau coba itu lebih orang. Judul ini kesempatan emas beramal soleh 10 hari Dzulhijjah. Di kesempatan emas. Kesempatan emas itu kan larang buat emas. Jadi kesempatan yang tidak emas itu kan murah. Jadi ini kesempatan emas ini mahal. Artinya enggak saban-saban. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini emas kesempatannya. Mengapa? Nah, Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Sebelum pindah surat Al-Fajr. Surat pindah surat Al-Fajr. Dua ya. Dua apa ini? Ini ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr dan idza dikasam hijab. Tapi tak pakai untuk salat lain. Ini orang yang saya memotivasi. Ini tak sampai akhir. Terus saya tak hayati pada ayat itu. Ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Muka saya yang punya jiwa mutmainnah tenang karena saya ingin dekat sama Engkau. Saya mencari cinta Engkau dan Engkau akan mencintai aku. Meskipun aku orang kecil, aku punya untuk mempunyai cinta, mendapat cinta. Insyaallah ayat ini. Tapi yang akan kita kaji hanya ayat 2 tok. Wal layalin 'ashr. Demi malam-malam 10. Para mufassirin menerangkan sumpah yang ditulis oleh Allah dalam surat Al-Fajr ini adalah menunjuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang hari Senin kemarin mulai alhamdulillah KHGP bersama dengan tanggal internasional barengan karena KHGP menulis mereka menulis 30 atau yang 30 mereka atau yang KHGP 30 saya tidak paham persis tapi sama. Jadi ini yang memulai 1 Dzulhijjah kemarin tidak pakai sidang isbat. Jadi kalau sabun bulan Komariah ngadai sidang isbat ngakai ragat terus percaya wae KHGT pas. Jadi besok Idul Adha bareng. Contohnya tanggal 1 Dzulhijjah juga bareng. Mulai Senin. Jadi naik dulu Senin lagi
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ke-7 sekarang. Ini kita dalam suasana kesempatan emas karena disumpah oleh Allah. Loh kok dikuatkan oleh hadis tadi satu baca hadisnya. Hadisnya sahih. Rasul bersabda benar, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari amal saleh lebih dicintai oleh Allah di dalamnya di hari-hari itu. Yaitu yakni Ashhurul Dzulhijjah, yakni 10 Dzulhijjah. Bahkan sampai dibikin ketika Rasulullah membuat pernyataan begitu, orang mau di musim naik ngamal salehnya Allah malah Gusti Allah senang. Para sahabat itu terbelah. Amal saleh bikin Allah senang, lebih dicintai. Sahabat bertanya, "Qalu wal jihad fi sabilillah?" Kamu kan saling membanding. Amal saleh yang mencintai itu jihad ke Palestina. Jihad. Kan pekerjaan jihad itu berat kok. Medan juang, buruk mati. Wal jihad fi sabilillah. Inilah coba rojulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yajid min dzalika syai'an. Kecuali seseorang yang jihad keluar medan perang bawa harta bendanya sendiri, jangan dia nganggo jalane dewek, nganggo baju besi sendiri, kerjane yang sedewek, turunan rasa dewek, taneni sak tutute, sangune ya turunan rasa dewek. Terus mangkat nyawane siji jihad balik karek namanya baru kalah. Nah hadis ini dan Quran itu memberi penjelasan pada kita umat Islam bahwa ini hari yang sangat mahal. Saya yakin ngaji Bapak Ibu semuanya di bulan ini dengan ngaji di bulan lain nilainya didasari oleh ayat dan hadis ini beda. Sholat layl panjenengan tadi malam, rawatib panjenengan, sedekah infak panjenengan, dan amal soleh yang lain dilakukan hari ini mulai Kamis hari Senin kemarin sampai Rabu besok, sampai Selasa besok, sampai Rabu ya, sampai Rabu besok ini beda. Nah, jadi amal soleh ini bikin Allah cinta. Jadi kira-kira kalau ditanyai senang enggak kalau kita nanti selesai tugas. Kemarin saya takziah dengan Pak Soleh itu teman perjuangan. Itu sudah tutup usia selesai. Saya rasa kehilangan banget karena saya sering mengambil dari inspirasi dia beliau. Nah, antar sampai ke kuburan dan nah, jika kita selesai kayak Pak Soleh tadi, sudah dikubur, kita hadir, lalu Allah itu cinta, seperti ayat tadi. Ya Tuhan Rasulullah ma'innahu al-jiwa yang telah mendapatkan cinta. Irjani ila rabbihi, kembali ke Allah. Radiyatan mawliyah, suasana lega dan dilegai. Nyawa kita disambut oleh Allah pulang, suasananya lega dan dilegai, ridho dan ridho, semuanya dalam kelegaan, kegembiraan, keridhaan. Kira-kira kepulangan itu kepulangan bahagia atau sensorik? Masya Allah. Ini Bapak Ibu, maka judul itu memberi inspirasi. Kesempatan emas beramal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jangan klaim aja. Aku ini senang kalau Gusti Allah, kalau Kanjeng Nabi ya senang. Tapi apa ada pasti kalau Allah juga senang sama kita? Kalau hanya ngaku-ngaku cinta itu namanya cinta bertepuk sebelah kanan. Ya, aku cinta sama Allah, tapi Allah nggak cinta, Allah nggak lakukan apapun kok, dan Allah jadi lega. Maka
kita hendaknya mencari cinta Allah. Hari ini ada amalan-amalan yang Allah bikin cinta sama kita. Apa saja amalan-amalannya? Satu di antaranya adalah perbanyak amal soleh. Amal soleh itu banyak banget. Tadi ketemu teman salaman enggak? Mesem enggak? Mesem itu amal soleh. Assalamualaikum amal soleh. Mesem kita di saat ini ketemu teman dengan mesem kita di lain waktu beda. Lebih orang cinta itu amal soleh. Berapa orang cukup mesem aja, nggak modal. Dan gerakannya sangat ringkas, cuma ditarik ke belakang pipi kita. Assalamualaikum, sehat. Masya Allah. Amal soleh. La tahtakil. Walau antalqa ahqa wajhin talqin. La tahtaqiranna minal ma'rufi walau antalqa ahqa wajhin talqin. Jangan kau remehkan sebuah ma'ruf amal soleh meski hanya ketemu teman lalu bersembunyi. Antalqa wajhaka bitolqin biwajhin talqin, wajah yang ceria. Teman-teman jangan cemberut. Aku salah waktu aku cemberut. Karena cemberut di rumah dibawa kepada teman. Dibuang aja cemberutnya. Ketemu soleh. Berhubungan assalamualaikum. Pernah enggak rumah kita diassalami? Apalagi rumah kita kosong. Salami enggak? Kosong sih jawab sopo. Kalau kosong rumah salamnya gini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini jujurnya kan keluarga sakinah. Rumahnya jamin sakinah itu. Yang jawab malaikat setani rumah. Jamin rumahnya itu sakinah. Lebih-lebih diwacakan Quran. Rumah yang menulis Quran. Gimana ayatnya, hadisnya? Nawiru buyutakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an. Ini dalile yang dasar. Cahayailah rumahmu dengan baca Quran dan dengan sholat-sholat sunnah. Bukan masalah. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh-solehah, rezekinya berkah, gampang memekah ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu ini triknya Islam itu. Jadi ketentraman, kedamaian. Rumah itu banyak bersyukur, anaknya minta lali ya. Mana bisa akan muncul ketentraman? Padahal rumah kan hunian kita tetap kembali. Masya Allah. Nah ini. Jadi masuk rumah salam, baca Quran. Tadi saya ingin sedikit ngomong kalian ini. Kesewa Murtaza nomor 1. Saya berangkat jam 6 kurang 20 menit. Dan saya sudah mulai pakai resmi yang sudah terkata jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kami anak zila Allah terus 7 meter ngumpul terus ngeluncur jenggotnya putih ngumpul terus tak cukup mana sampai sana nomor 1 belum ngomong anaknya ini ibu-ibu anak berapa 7 berapa saya lagi sendiri wah ini ngomong terus itu Asianya bilang kita mau mbak ya janjinya jangan kurang disiplin bulan puasa ini disiplin disiplin karena buka puasa kita masuk puasa belum naik buka disiplin itu dia berkata naik buka disiplin ini begitu apa ya sirina ya ini ada belum terus ada disiplin nah di luar disiplin orang-orang itu kali ini mau kali ini biar kali ini terus sekolah enggak ada rasanya kalian dari sini dari ngawur
Diawali dengan Fatihah, lalu Anas, Alaq, Qur'an, kemudian tekanannya terus manjat terus. Nah, tekan kuliah terus ambung sedikit pakai. Terus tak komentari. Sopo wong maca Quran. Sak huruf kuwi untuk satu kebaikan. Wala aku alif lam mim harfun kata Nabi. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam satu huruf lah. Walakin alifun harfun lamun harfun mim harfun. Padahal satu kebaikan Allah dengan kasih sayangnya menja'a bil hasanati walahu asyru amsalih. Siapa yang bisa mendatangkan satu kebaikan akan dilipat 10 kalinya. Jadi orang baca alif lam mim jika ikhlas diterima itu mendapatkan nilai 30. Bagaimana kalau satu Al-Fatihah al-Fatihah? Bagaimana ibu tadi menderas sampai kuliah al-kafir? Jika itu muncul di rumah-rumah kita, bagaimana halnya kita? Dipenuhi pahala. Patut segala kita menjadi bersinar, berseri, sakinah, masuk tentram jiwana para penghuni rumah itu. Masya Allah. Nah ini Quran. Maka diantaranya trik membuat rumah kita sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tema keluarga sakinah. Diantaranya itu namanya itu. Nah itu amal saleh. Dan banyak infak katanya. Amal saleh itu ya semua yang diizinkan oleh syariat itu amal saleh. Yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, lalu tidak dilakukan yang dilarang, yang diizinkan dilakukan itu saleh. Apapun. Jadi di hari-hari ini kita paham. Yang kedua adalah puasa. Puasa sunnah. Ada yang puasa lagi? Puasa sunnah. Ada dalil umum yang sehingga ulama berpendapat boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena dalilnya umum. Ini hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim Sahih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum tis'a dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 Dzulhijjah. Nah ini ada yang memahami 9 hari. Ada yang memahami tanggal 9. Tapi khusus tanggal 9 ada hadis yang lain. Jadi ini dipahami hadis umum. Sehingga ada ulama yang mengatakan boleh puasa, memperbanyak puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau puasa Daud, atau puasa Senin Kamis di hari itu. Lainnya untuk puasa yang tanggal 9 ada dalil khusus. Ini bunyinya Siyam Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Riwayat Ahmad Muslim. Puasa Arafah, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Loh, kok setahun yang akan datang kok dihapus belum dilakoni? Difahami ketika puasa kita diterima, Allah sangat sayang sama kita, ngiling-ngilingnya harus berbuat dosa, harus berbuat dosa itu diingatkan, ojo, widoso, ojo, dan kita begitu peka, dipelihara. Nah ini amalan yang itu adalah puasa. Maka jamaah saya ingatkan hari ini karena tinggal Senin sama Selasa boleh puasa Senin Kamis sama Selasanya puasa Arafah 2 hari. Kalau saya alhamdulillah mulai tanggal 1 ini saya lagi lakukan itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini karena yang namanya mati itu paling dekat kayak sahabat kali. Jadi yang paling dekat itu mati karena nggak tahu tiba-tiba apa jadwal dan seterusnya. Nggak ada jaminan tahun lalu ketemu mana. Siapa yang menjamin? Aku tak puasa benar, aku masih 6. Ini yang aku masih muda. Siapa yang menjamin? Malaikat itu pernah tanda tangan. Seorang malaikat dan ngarep ketemu mana? Tanda tangan bergerak stempel. Pakai notaris segala. Jaminan kok. Sekali kesempatan emas. Nah, mari besok. Insya
beramal soleh. Beramal soleh insya Allah level surganya lebih tinggi. Kalau saya cukup lah, kalau saya masuk semua sini masuk aku nanti aneh apa-apa, nanti yang suara apa-apa, asal saja pemikiran apa, sing bagian fikih bagian jenengan. Ini aku nek sampeyan lupa aku tunggal ya. Aku pernah ngaji kalau Pak Musbihun dia kayak masuk kok nang penak tok kayak Gusti Allah kayak mbak kono dulu. Jadi orang mukmin itu bisa menjadi syafaat. Kalau jenengan dunake foto-foto itu bisa. Ya Allah, saudaraku, ya Allah, lagi bingung untuk ngaji di madrasah ya Allah. Malah main-main HP aja hari-harinya habis. Malah yang dilihatkan yang baik-baik. Izin ya Allah, mereka bisa ngaji bersama aku, gabung bersama calon sufi. Bisa itu, sing ikhlas, bunyi-bunyi cewek. Orang Arab gini, yang bisa ngaji, yang kasih nangis gini, yang jadi makan ngaji. Perjalanan ini sebenarnya pas. Jadi ini sedikit tentang syafaat. Jadi orang itu bisa menjadi syafaat. Nah ini kita puasa. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahmid. Jadi boleh ulama menyebut bahwa zikir-zikir takbir itu boleh dilakukan atau dikumandangkan, disuarakan, dipikirkan sejak awal kemarin. Ini yang ulama disebut dengan zikir mutlak, tidak terikat. Ada zikir muqayyad yaitu takbiran sing tanggal 10 ketika dimulai para haji itu wukuf tanggal 9 subuh. Nah itu para jamaah haji mulai berangkat subuh, terus kita takbiran yang tidak haji, dan setiap habis sholat kita takbiran sampai tanggal 13 waktu asar. Ini namanya takbiran muqayyad, terikat. Nah takbir mutlak ini sekarang. Lah kok dalilnya di ini Kanjeng Nabi itu. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang pahalanya lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai di sisinya. Amal di situ yaitu pada tanggal 10 sekarang ini. Ini riwayat Nabi. Wa akfiru fihinna. Kalian semua hendaklah perbanyak di saat-saat itu. Apa dia? At-tahlil, wat-takbir, wat-tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tahlil sama takbir. Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir sama tahmid. Dan nekah-nekah eling Gusti Allah. Orang sing agung nang jagat iki Gusti Allah. Orang sing saksoke gagah perkasa ning Gusti Allah. Orang sing pinter Gusti Allah. Gusti Allah Maha Suci, orang kurang-kurang apa. La ilaha illallah tauhid. Aku orang ngaji orang sapa-sapa, korban orang sapa-sapa. Korban kalau ya Allah. Aku kalau ini ya Allah. Aku ngaji muka-muka panjenengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini dalil atau dasar hukum di hari ini kita suruh banyak berpikir, yaitu kaitan dengan tahlil, takbir, tahmid. Siapa siap? Mulai siap. Siapa siap? Alhamdulillah. Bicara surga. Senang banget. Senang banget. Ada semua. Nah ini yang ketiga yaitu apa? Hanya amal-amal yang mewah banget ini. Salat Idul Adha, Masya Allah. Siap-siap ini.
sholat Idul Adha. Mau main kunjang, tanggal 10-nya mari penuhi tanah lapangan. Tidak mesti lapangan, tidak mesti lapangan. Yang penting tanah lapangan. Ini pada pasir kenal, ini roro kenal, kalau lapangan. Jadi kiai saya itu sholatnya masih sholat rahasia, ada sholat pamer. Sholat pamer tak kiai? Dia kan sholat pamer, memang dipamer ke. Sehingga apa? Mana pintu kono, balik pintu kono, sunat, bebol pakai. Ibu bapak gede cilik, ngom tua, iki menstruasi, gadis pinitan, itu mana dari pakai? Walau pakai, aki pamer, sopos cara militer. Iki loh, dari Islam kompak bersatu padu. Ini besok. Padahal ini di bukan mulai cilik banyak besarnya botol besar, nek salah botol soalnya udah kurung itu cari bapak kali nyampe. Botol kurung kalau kita panggil jasa hukumnya supaya tatkala kita melaksanakan ibadah itu mendasar, ada sandarannya. Orang yang katanya kalau botol besar menopangkan mengurangkan hati. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, wa Sahhahu Al-Albani. Jadi Imam Al-Albani, orang Albania yaitu orang Spanyol, ahli hadis mutakhir ini memberi kesaksian hadis ini disahihkan. Bunyinya begini. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah datang di Madinah, tentu saja waktu hijrah. Walahum yawmani yal'abuna fihima. Orang-orang itu pada dulunya 2 hari yang bersenang-senang, bergembira ria, makan-makan, bajunya bagus, aksesorisnya yang tidak biasa-biasa di pasar, pokoknya suasana indah. Pokoknya Rasulullah melihat binatang itu bersama. Mahal al-yawmani, apa-apa ini hari baik. Orang-orang masih menjawab. Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami ini bersenang-senang main-main, bergembira ria saat jahiliyah dulu. Ini kita meneruskan. Ini amalan orang dulu. Kalau ada bahaya untuk bergembira kayak gini, apa akan Nabi komentari? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mendikah, Inna Allah qad ayyada lakum bihima khairun minha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang lebih baik bagi kamu daripada yang 2 tadi. Apa kata Nabi? Yaumul Adha wa Idul Fitri. Ini dalil mengapa kita kok Fitri kok betul-betul istilah bocor ya? Bocor apa? Bocor hari raya Lebaran. Nah ini hari raya Lebaran ini hadis ini. Wah itu berkurung ya? Oh iya. Ini sholat, apalagi sholat fardu. Nah ini tentu itu sholat sunnah aja digalakkan sedemikian rupa. Waktunya tinggal 10 menit. Masih ada berikutnya yaitu menyembelih korban. Nah ini amalan berikutnya. Masya Allah. Menyembelih korban. Ini adalah melaksanakan surat Inna A'taina. Apa surat Inna A'taina? Mesti paling apal, mesti paling minggu sholat mesti Inna A'taina. Kulillah, Binas, Alak, Akbar, Inna A'taina. Yang pakai aku baik. Gak apa-apa sah itu, sah sholatnya. Ini yang pakai tuang ini sudah pakai Inna A'taina. Untuk mulut terus kok ada kartu yang kemudian Inna A'taina. Yang lainnya kalau baca yang lain, surat pilihan. Surat pilihan kan
dibuka, katanya ayat kursi dibuka, dipahami ayatnya, dibawa sholat sunnah, malam hari ketika dalam kesunyian, dihayati maknanya, sangatnya satu, dekat sama Allah, nikmat. Lebaran isu seger. Waktu sama lain semua ikhlas, awalnya padam gembang. Padahal tidak biasa, utangnya sih. Utangnya belum dilunasi. Saya berutang. Dan suasana itu padam, gembira, senang, bahagia. Bukankah hidup ini yang dicari bahagia? Apa duit akeh? Duit akeh itu bahagia. Lanjut akan cekel KPK. Yang akhirnya belum kalau dia pakai kalau malaikat yang dunia bilang Allah yang beda akeh, tapi nggak bahagia. Kayak kita, rakyat biasa, kayak gimana? Insya Allah. Ini kehidupan sejati. Jika kita bercengkrama, menjadikan diri takut dengan Allah itu akan bahagia. Lewat jawab kita, jawab yang tadi. Maka sholat jangan sampai ditinggal, jangan sampai ditinggal, sampai mati. Bahkan meskipun sakit, saya dulu menjadi mengganti Pak Teguh Ridwan. Ketika rumah sakit kita didirikan tahun 14, Pak Teguh Ridwan yang menjadi birohnya. Terus Pak Teguh Ridwan mau berhenti karena sepuh. Terus omong sama PJN, orang yang gelem, Pak Haris duluan, Pak Haris tidak mau. Sama-sama ragu. Pak Mus bilang, ya yang mulai bebasnya rumah sakit, mau apa rumah sakit? Orang kecil, itu dokter, jajal lain malah ngerti. Saya coba itu. Saya coba di rumah sakit, yang menjadi rumah sakit. Akhirnya saya sampai di rumah sakit. Wah, itu sampai ada aturan, meskipun sakit harus sholat. Maka kemudian ada aturan syar'i terus rumah sakit kita dijadikan rumah sakit syariah. Terus saya belajar tentang bagaimana rumah syariah. Rumah syariah itu pasien harus dipastikan sholat meskipun lagi sakit. Gimana caranya? Wudunya gimana? Ini memastikan bahwa kewajiban sholat itu tidak pernah gugur kecuali dengan alasan syariat. Kalau ibu-ibu lagi menstruasi, sholat apa? Kalau laki-laki nggak ada alasan nggak sholat sampai mati. Nah, terutama sholat fardu, maka pastikan jamaah. Ini kewajiban sholat yang ada di bulan ini, sholat sunnah dan sholat fardunya. Lalu, ini menyembelih kurban dari al-masali rabbika. Jadi menyembelih kurban. Nah, yang berikutnya menyembelih kurban tadi ya. Kurban. Jadi Bapak Ibu, menyembelih kurban itu realisasi dari ayat inna a'tayna tadi. Fasolli maka inna a'tayna kautsar. Sungguhnya kami telah memberi kamu banyak banget. Enggak terhitung banyaknya. Banyak kok. Maka karena kita merasa menyadari bahwa kemuliaan Allah segitu banyaknya, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diukur seberapa jumlah, seberapa besar. Tidak ada ukuran saking banyaknya. Bumi digelar, matahari nongol, langit dibelenggungkan, tanggul-tanggulan dibelenggungkan, laut digelar untuk Masya Allah. Padang disemikian lupa, teman-teman bayang-bayang, Masya Allah. Semuanya untuk kita. Apalagi masa dicari siswa Al-Quran, pikiran Nabi, tutulannya Al-Quran, kalau percuma. Apalagi inna a'tayna kautsar. Banyak banget. Maka fasolli, sholatlah kamu. Li rabbika. Nah, kata kunci berjalan. Li rabbika yang ikhlas. Spesial ikhlas untuk Allah sholatnya. Nah ini wanhar juga li rabbika. Wanhar li rabbika. Nyembelih kurban ikhlas untuk Tuhanmu. Nah ini yang perlu di review ini. Bisa jadi para sahibul kurban orang kenal Gusti Allah. Jangan berdiskusi paling gede jarak. Ditunggu jarak.
gelem cucu cewek. Ina Maria, Gusti Allah. Nang hadir terus, nang rantai mesti nomor 1. Siapa kowe? Mesti nomor 1. Buka cal 1 tahun. Iman karena pasal ini dirobika. Bahkan kalau ini dikembangkan tentang pasal ini ada ayat spesial khusus yaitu surat Al-Hajj. Ini spesial surat Hajj, surat korban. Ini tak tulis nih. Karena saya masih orang tua, saya belum bisa main ini canggih kayak anak muda ini, jadinya masih tulis, masih lemah, masih apa. Tapi saya ini lebih memesan. Karena begitu saya menyalin, kalau saya ngintip di sini atau di laptop salin begitu, dari menyalin itu sendiri sudah ada kenangan. Tak pindah kalau tak mau itu tak pindah ini, kalau nulis dulu-dulunya, ini sudah ada tempelan di sini. Ketika baca lagi lebih nempel. Oh, besok gak ngaji apa saja. Tak baca mana? Beda nek seneng ini mau tulis. Orang dipindah ya. Apa ini? Dikit ambruk nang HP kan. Ini ternyata proses belajar zaman dulu menurut saya ini lebih menyentuh. Nah, tapi hari ini susah ya kalau dibalik lagi. Balikan selanjutnya Pak. Saya belum saya itu gampang. Siapa presiden pertama? Soekarno. Apa ya? Nah ini mengenai proses belajar itu. Nah ini ayat khusus tentang korban. La yanallahu ruhumuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwakum. Kapan belas Gusti Allah menampa dagingnya, getihnya, menjadi contoh sikap takwa kita, nurut kita, ikhlas kita. Tidak mau pasal di rabbika wanhar. Sami'na wa ata'na. Pasal ini namanya kepatuhan sejati. Kaya dene Nabi Ibrahim. Maka di antara sedikit ini belajar dari Ibrahim tentang menyembelih korban, mengkalingan ini. Jadi sekaligus saja, karena waktunya tinggal jasa. Jadi sekaligus menyembelih korban itu adalah hikmahnya. Hikmah syariat korban itu adalah apa? Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dicontoh? Yaitu pengorbanan cinta. Kecintaan kepada Allah melebihi segalanya. Jadi kalau jenengan itu ingin bareng-bareng Nabi Ibrahim, para Nabi, mari bersama-sama menghormat hati ini, meng-create hati ini, merekayasa hati ini, agar cinta kita kepada Allah segala-galanya. Itu pelajaran yang sangat berharga. Mencintai, kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Saya masih terkoleksi. Kalau saya, aku mau bersing soal korban soal disiksa. Saya menyadari bahwa kecintaan kepada dunia ini masih sangat tidak imbang. Ketika hayya 'alas shalah kerja, Masya Allah, kondisi belum rampung tanggung. Akankah saya bersama Nabi Ibrahim yang cintanya kepada Allah segala-galanya? Sedikit mengangkat cerita Ibrahim. Sudah tua belum punya anak. Punya anak sebapak, punya istri pertama Sarah. Tidak punya anak, diizinkan untuk menikah lagi, yaitu budaknya Hajar. Setelah melahirkan, Nabi Ibrahim senang punya bayi, suruh pindah. Di bawah masih bayi Adam. Pindahnya tidak
beberapa kali berhenti Palestina Mekah. Coba bayangkan yang di peta. Tempatnya yang dituju min ghairi biwadin min ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Begitu ayat. Di tempat lembah tidak ada kehidupan, tidak ada tanduran-tanduran. Biwad, tempat itu lembah. Paling lembah ini kan lembah ini kan. Sekolah ini kan lembah. Sama-sama lembah ya kan? Di sana-sana itu. Tapi nggak ada ukuran kayak gini. Adanya pasir, kiwatannya batu. Coba lihat Mekah pada dari tahun ke tahun. Di situ ditinggal. Tidak ada orang, tidak ada witan. Orang sama-sama, Hajar sama bayinya. Nabi Ibrahim suruh meninggal. Apa Nabi Ibrahim sangat benci dengan anak dan istrinya? Manusiawi mesti jangan. Apa jadi suruh meninggal? Masya Allah. Oh meninggal. Istrinya juga setia, nggak apa-apa. Ini dari Gusti Allah. Samina wa ata'na ya Allah Tuhan Nabi. Agama itu Amin yang suka tanya-tanya setingkat itu. Itulah mengingatkan kepada kita untuk Nabi Ibrahim. Samina wa ata'na. Hajar juga sama itu. Nek awal coba gelem cerita lagi nih. Pamannya jadinya pamannya. Kok tak kegawon Jakarta. Cari duit pamannya akan 10 juta. Akan maning 5 juta atau 6 juta sedikit. Saya juta sedikit tak tinggal dia tak balik. Belum bojo aku mau nanggur nang iso grup ya mesti. Kira-kira ibu-ibu gimana kalau suaminya kayak nggak ada yang mau ya. Hajar waktu dalam hadis itu waktu sudah jauh berani itu Ibrahim mau kemana? Aku dititipkan dengan siapa? Adilah diam aja. Saya hancur hati. Masya Allah. Aku ini benar-benar melaksanakan cinta kepada Allah. Tapi aku sebagai manusia, dia mengakibatkan serigala. Lalu ditanya 3 kali nggak jawab. Ditanya yang ketiga kalinya, kesatu nggak jawab, ketiga kalinya pertanyaannya dia jadikan. Hal amalakallahu bihada ya Ibrahim. Satu apa Ibrahim? Nek sinetron kan kayak bangun tangan. Ibrahim yang ini apa aja yang ini. Ibrahim apa tadi? Ada kapan yang kayak sinetron. Hal amalakahada ya Ibrahim. Ibrahim iya. Apa jawab istrinya? Ini ibu-ibu ini catat baik. Kata-kata terjadi. Idan layyudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak bakal menyia-nyiakan aku. Kata-kata hari ini Allah tidak bakal menyia-nyiakan aku tatkala aku melaksanakan tugas mulia yang nyata. Ini penting. Ini pengorbanan. Panduan jauh, sekian tahun ditinggal, suruh menemui lagi. Ada yang menyebut umur 19 tahun, ada yang menyebut umur 13 tahun. Pokoknya sementara. Manusiawi, lama gak jumpa, ketemu istri dan anak-anak, sudah segede itu, kira-kira senang lah. Semuanya belai. Subhanallah. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni khashiya sudah asyafa. Tatkala sudah gede, mimpi sekali begitu, mimpi 2 kali begitu, mimpi 3 kali begitu. Ini wahyu. Aku mendapatkan wahyu untuk menyembelih. Ini Allah firman, anni al-bahwa. Fandur mana tara? Bagaimana pendapat Nabi Ismail? Allah perintah aku, engkau harus aku sembelih. Ini perintah Allah. Bagaimana pendapatmu? Keluarga yang sakinah,
keluarga yang telah dibina oleh pemimpinnya, yaitu kepala rumah tangga yang begitu tinggi, Allah di atas segala-galanya, mendidik istri dan anak-anaknya, mendidikkan keluarga sakit. Apa jawabnya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai abah. Jadi abati, abun, abati itu sebagai panggilan sing halus, menghormati, itu kata ya abati. Ya abati fa'al. Bapak kan abun, ya abu. Tapi ada kata abati yang ditulis oleh Allah, ya jadi abadi oleh Allah, menunjukkan satu sikap penghormatan, ngajeni, menghormati, dan dengan penuh kepasrahan. Ya abadi maju malu satajiduni insyaallah insya. Wahai bapakku, doamu monggo pun ayah kemauan, semoga endang Gusti Allah dari aku semakin panjang. Kulo sendiri ketahui. Masya Allah. Walamma aslama wa tallahu lil jabin ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Tatkala sudah dipapan penyembelihan, dua-duanya sudah menyerahkan diri. Cintanya kepada Allah maksimal, paripurna, totalitas. Allah mengganti dengan kami. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan, melaksanakan wahyu yang telah mimpi. Inna kadzalika qad saddaqta ru'ya. Fanajana Ibrahim ayatnya qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa fadainahu bi dzibhin alim. Lalu diganti dengan kami. Nah ini Bapak Ibu belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Kalau kita kepingin keluarga sakinah mawaddah, hari ini ada pembelajaran yang sangat berguna, sangat cetorela-welo, diabadikan di Quran suci kita, dibuka Quran surat. Itu di antaranya. Ada lagi selain kecintaan pada Allah lebih segalanya. Apa yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Dua, kesabaran dalam menghadapi ujian dan melaksanakan ketaatan. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan melaksanakan ketaatan. Ini hajinya berapa hari setiap ahad ya? Nah, setiap ahad dalam 1 jam kita sedikit sini berkumpul dengan calon-calon ahli surga. Mari kita sabar, ini ujian untuk sesuai kebutuhan. Seminggu hanya 1 jam, 1 hari 24 jam. Nek 1 minggu kali 24 jam, yo, masuk kita. Jom, saya ketemu. Piro itu? Paling jam itu. Nek dicokok sejam muni ora kobel. Belum bisa ngaji karo Nabi Ibrahim, belum sabar. Donyane sing kemandel kanjeng, padahal sisane berjam-jam. Maka pastikan jemaah mari 1 jam kita hadir di sini, sabar melaksanakan ketaatan. Ini main banget. Ini jalan menuju surga karena dibaca di sini ayat. Dibaca kecuman hadis, kemudian BAP, kemudian indah, sabar mau atesi. Dan nanti kalau sudah tua nggak datang lagi di sini, apalagi kalau sudah kayak Pak Soleh, nggak lagi disuruh beramal. Di sana tinggal nagih investasinya. Dunia saatnya beramal, akhirat saatnya hisab. Di dunia tidak ada hisab dan di akhirat. Nanti di akhirat tinggal manen. Ngaji pimpinan seminggu. Masya Allah dibuka. Hisab itu kan itu. Yauma yuhasabu hisabu yasir. Gue bersuara Ali di Chicago.
utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dihisab, dihitung. Jajake umure 70 tahun arek ngaji nang masa pira? Malaikat ngitung. Ora kok terus mereka. Itu jawabannya. Dihisab. Selain dihisab di mizan. Mizan itu kualitas. Jadi saya ngaji kalau turun HP. Kalau saya melek apa sing turun, kalau saya ngomong itu enggak tidur Ibrahim. Kualitasnya beda. Mizannya beda. Begitu rigid, begitu teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kececer, karena yang keliru, karena yang bertukar, semua dibalas. Kecil dibalas. Mayamal mithqala dzarratin mantap, pasti dengan Islam. Sholatan mutimah ila wa antum. Nah yang terakhir haji dan umrah Islam begitu punya. Nah ini jamaah mungkin sudah ada yang haji ya, alhamdulillah. Punya haji enggak? Punya haji enggak? Sejak hari ini mimpi. Oh, mesti makanan tanya. Bisa apa? Orang ketemu awak, ketemu anak. Orang ketemu anak, ketemu putu. Ini sedikit pengalaman. Saya haji 2 kali dan gratis semua. Padahal bapak saya petani. Saya biasa macul dulu waktu kecil. Bapak saya mengukur duit ukuran kalau haji. Tapi gigi bapak saya, hemat bapak saya. Kerjanya maksimal, mendidik saya untuk kerja keras. Ajak jalan dulu. Nah di tahun 79 bisa berangkat haji. Mau berangkat haji bukan bisa. Hajinya calon haji wahyu. Karena bapak haji sawai payu. Tapi sawah itu dari invest dia sendiri. Gagal, yang hajinya ibu saya itu hemat. Ibu saya hemat. Maka ada secukupnya, asal sudah cukup untuk ibadah saja. Kalau usah semen, sing macam-macam. Orang giliran, orang hobi anak kepingin orang mak, budaknya kepingin, orang maknya kepingin. Sudah secukupnya. Sudah ibadah jangan melanggar syariat, jangan melanggar Gusti Allah, jangan melanggar perintah. Wis, lakoni. Kayaknya bisa mampu. Di 97 harus berangkat. Harus berangkat sama ibu saya. Tapi itu hajinya haji wahyu tadi. Ketika itu baru membayar 9 juta. Belum naik, belum keuangan itu kemudian naik ini jadi 20 juta. Nah itu ceritanya gini. Kalau bapak harus berangkat di bulan saat dulunya poso Rajab keluar Syakban, bulan Syakban itu bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal sudah dapat kayak makan. Yang memfasilitasi itu dekat rumahnya Pak Yakin, yang rumahnya belum dijual, yang teraktif oleh pegawai BNI. Coba Pak Yakin? Coba? Pagi loh, pokoknya sudah dulu putih ya. Pak Om masih dia, Pak Udi itu yang melayani saya. Dulu itu bukan menteri, malah saya didatang ke rumah, malah saya kayak hadiah payung BNI. Ayo makan naik, makan. Kamu kan baru bayar, nah, saya tak bayar. Oh kamu yang ganti, wah. Tapi nggak sekarang tahun depan. Oke, sudah. Padahal saya ingin makan haji itu mulai tahun 78. Saya pengen haji itu 78. Saya lagi sekolah di situ, kakak-kakak saya itu pada berangkat haji, sekolah luar negeri, beasiswa di UM, Universitas Madinah. Saya itu yang besok, kakak-kakak kelas bercepat, jawab, mbak aku saya bisa berangkat haji, ya Allah. Tapi nggak keturutan saya. Saya daftar, ketika daftar, umur saya udah ketuaan. Diterima tapi jawabannya umur ketuaan. Sampai ini aku nggak pernah berhenti berdoa. Tiba
di 20 tahun ke depan saya digravisi sama bapak saya. Bapak saya meninggal dulu. Itu haji. Kalau meninggal dulu saya berdoa di sana, ya Allah, saya menghadap haji karena duit bapak. Saya sama ibu, bukan duit saya. Ya Allah, izinkan aku bisa menghajikan. Merasa kamu saya nggak ngerti. Juga anak saudara-saudaraku yang berjaga bisa berangkat di sini. Hadir menjadi tamu itu. Di tahun 24 kemarin, pesan manggil saya, mobil saya. Saya pulang dari sana, kira-kira jam 4. Istri saya bilang, kalau bantuin di luar itu ngomong, tak buka. Terus pesan itu bilang, Pak, bapak-bapak ini harus berangkat haji ini. Disiapkan surat-suratnya, nanti tutupnya jam 11 malam. Paling pokok sekarang surat kesehatan sama surat ini, surat izin polisi apa namanya? SKCK. Wow, ini hari ini harus selesai, hujan-hujan. Nah ternyata begitu Allah kabulkan. Saya dihajikan sama Pak Bupati. Dilawan dia Pak Bupati waktu sekolah di Unsi ngekos di saya 3 tahun. Dilalah itu ya, yang buktinya Gusti Allah sih. Artinya apa Bapak Ibu? Haji itu panggilan. Mari kita mengucapkan ngomong Gusti Allah. Orang ketemu anak saya pada sekolah di sana. Anak saya diterima sekolah di sana. Bahkan anak yang baru itu menghuni di sana 12 tahun. Dia anak ini. Artinya apa Bapak Ibu? Cerita ini menunjukkan bahwa itu kuasa. Jika berdoa sungguh, ud'uuni astajib lakum. Apa artinya? Berdoa astajib. Cerita saya bukan sebagai sekalian, tapi motivasi untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah itu di segala. Kita boleh kecil hati. Allah Maha sekali. PC Allah yang Maha. Udah jam 8 SD ini. Ada yang bertanya? Tidak. Ada? Tidak. Ada. Artinya dapat semuanya. Bismillah kita akan melaksanakan apa yang disyariat dan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu Bapak Ibu, dari awal sampai akhir tentu banyak kekurangan, kesalahan dan macam-macam. Sebagaimana biasa dengan segala keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tidak dari saya pada sendiri sosial katanya ini semuanya saya mohon maaf, dan kalau ada yang salah saya dibetulkan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.